Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Ini udah lumayan ngantuk ya, karena menjelang jam 12 malam. Dan ada kereta dari sana. Ya, jadi malam ini saya sudah berada di stasiun Lempuyangan untuk melakukan perjalanan bersama kereta api Jayakarta. Nantinya akan saya mulai perjalanan bersama kereta api Jayakarta dari stasiun Lempuyangan menuju ke stasiun Jombang. Dan ini adalah first experience saya melakukan perjalanan bersama kereta api Jayakarta yang merupakan kereta penumpang terpanjang di lintas selatan. Jadi akan seperti apa perjalanan saya? Akan seperti apa perjalanan saya dari Lempuyangan menuju ke Jombang bersama kereta api Jayakarta pada kesempatan hari ini. Ikuti terus videonya sampai selesai. Ya, ini kereta turang gak ya guys? Ya. Jadi inilah keasikan ketika kita bisa datang di stasiun 1-2 jam sebelum keberangkatan kereta api yang kita naiki ya. Bisa teman-teman lihat di sini para calon penumpang kereta api Kahuripan sedang bersiap di jalur 2 stasiun Lempuyangan ya. Karena pada jadwalnya memang kereta api Kahuripan akan segera masuk pada pukul 23:54 ya harusnya ya. Jadi ini agak telat 2 menit lah mungkin. Dan di situ ada kereta api Kahuripannya yang sudah persiapan masuk. Kereta api Kahuripan akan membawa para penumpangnya menuju tujuan akhir stasiun Kiara Condong ya. Sedangkan nanti kereta kita masuknya entah di jalur mana. Ramai juga ya penumpang Kahuripan ya. Tapi tetap ramean Bengawan sih tadi, tapi nggak kerekam aja. Seketika stasiun langsung kosong guys, karena Kahuripan ini jis. Banyak banget penumpangnya yang masih di luar ya, padahal keretanya harus sudah berangkat. Teman-teman bisa lihat di situ sinyalnya udah kuning. Chaos sekali memang naik Kahuripan ini. Ya mungkin sembari nunggu kereta api Jayakartanya masuk ya, karena setahu saya tuh urutannya tuh Jakarta Tingkir dulu baru Jayakarta. Jadi ya mungkin saya pengen sedikit menjelaskan secara singkat aja sih perjalanan kali ini ya. Jadi perjalanan kali ini dari Lempuyangan ke Jombang nantinya akan dimulai secara estimasi waktu pada pukul 00:40 dan nanti akan berakhir di stasiun Jombang kurang lebih pada pukul 5 pagi ya, 5 pas. Dan secara waktu tempuh memang kereta api Jayakarta akan memakan waktu sekitar 4 jam 20 menit kalau tepat waktu gitu guys. Dan untuk stand formasi dari kereta api Jayakarta yang akan saya naiki ini adalah stand formasi terunik di jalurnya.
Karena kereta api Jayakarta ini di lintas selatan itu merupakan kereta terpanjang, membawa 13 premium dan juga satu kereta makan dan satu kereta pembangkit. Jadi secara total membawa 15 kereta plus lokomotif 1, jadi 16 kalau totalannya ya. Sebenarnya kereta api Jayakarta sendiri itu merupakan kereta dari Jakarta ya. Jadi keretanya tuh relasi fullnya itu Pasar Senen Surabaya Gubeng dengan rute melewati stasiun Cirebon, Purwokerto, Lempuyangan, Solo, Madiun, Jombang, dan Surabaya Gubeng. Jadi keretanya ini Jakarta Surabaya, tapi dia muter ke bawah dulu ke arah selatan. Begitu guys, makanya saya bisa menjangkau kereta api Jayakarta untuk melakukan perjalanan dari Lempuyangan ke Jombang. Simpelnya gitu guys. Ya, nanti kita lihat aja seberapa ramai kereta api Jayakarta, karena saya yakin pasti lebih ramaian yang turun ketimbang yang naik. Karena saya kayak melihatnya juga kayaknya jarang banget yang naik Jayakarta dari Lempuyangan ya. Rata-rata orang ini masih ramai mungkin buat naik Jakatingkir, bukan buat naik Jayakarta. Jadi udah, mari kita nantikan kereta api Jayakarta datang di stasiun Lempuyangan. Secara estimasi kereta api Jayakarta harusnya masuk 26 menit lagi. Tapi ya nggak tahu, mungkin ada berangkatnya harusnya 26 menit lagi. Cuman masih belum tahu apakah nanti datangnya terlambat atau enggak. Jadi stay tune terus. Let's go. Lihat guys, langsung sepi pol, kosong melompong. Memang kereta-kereta Jakarta ini benar-benar ngabisin penumpang yang tadi duduk-duduk ya. Memang udah gak ada sisa loh guys. Maksudnya kayak paling 135 orang doang. Tuh, tadi tuh di sini padahal full banget. Bahkan ada yang kayak bawa koper 3 langsung habis. Makanya sekarang kita lari jalan ke belakang. Balik lagi karena premium 13 ada di belakang. Dan ini Jakatingkirnya berangkat guys. Berangkat stasiun Lempuyangan. Ada Jakatingkir. Gila sih, kosong loh. Kereta Jakarta memang gitu deh. Jadi setelah menunggu sekian lama ya, keretanya terlambat cukup lama, sekitar 15 menitan lah mungkin ya. Akhirnya penumpang kereta api Jayakarta dipersilahkan untuk naik ke jalur peron 12, karena nantinya kereta api Jayakarta akan masuk di jalur nomor 1. Dan yang naik tuh guys, yang naik tuh dikit banget, gak banyak banget gitu, karena memang Jayakarta ini kayak alternatif paling bawah ya, karena aslinya udah ke backup sama kereta api Nusantara dan kereta api yang lain. Jadi ya udah. Nah, ini Jayakartanya persiapan masuk stasiun Lempuyangan. Kita cek lokomotif dinasnya apa dan apakah cukup sampai premium 13. Kayaknya enggak sih, kayaknya nggak yakin. Jadi pasti saya harus masuk di kereta berapa gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa.
Benar-benar di ujung tanduk banget ya. Premium 13 nya di sini. Satu pintu dapat sih. Ya at least dapat lah ya guys. Dan kali ini saya naiknya di keretanya maju. Yeay. Gimana caranya saya ke sini? Untuk akses Nomor nomor 11. 11 yang tersedia di sebelah barat. Jadi ini suasana di peron 1 stasiun Lempuyangan, dan ini gambaran kalau premium 13 ya, nggak dapat peron full, tapi untungnya premium 13 pintu depannya masih dapat. Nah, di stasiun Lempuyangan ini memang seharusnya berhenti singgah naik turun penumpang aja, cuman sepertinya kalau dilihat dari jadwalnya cukup mepet dengan kereta api Malabar. Jadi mungkin kayaknya ya kemungkinan besar akan disusul oleh kereta api Malabar dengan nomor KA 68 dengan relasi Bandung Malang. Harusnya penyusulan dilakukan di stasiun Wali Kukun. Ya udah deh, kita tunggu aja Malabarnya melintas langsung. Oke, jadi baru saja kereta api Jayakarta berangkat dari stasiun Lempuyangan pada pukul 01:04 ya. Terlambat 24 menit dari jadwal keberangkatan menuju ke arah Surabaya Gubeng. Nah, di perjalanan kali ini kereta api Jayakarta akan berhenti di beberapa stasiun. Di antaranya yaitu di stasiun Klaten Solo Balapan, Sragen, Wali Kukun, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang. Nantinya setelah stasiun Jombang pun akan melanjutkan perjalanan dan akan singgah di stasiun Mojokerto dan Surabaya Gubeng. Untuk estimasi kedatangan, jika melihat dari keterlambatan, seharusnya kita bisa tiba di stasiun Jombang pada pukul 5.24 ya. Tapi kita akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada dan juga kesiapan dan kesediaan di lintas seperti apa. Karena memang secara jadwal di depannya nanti kita akan disusul oleh kereta api Gajayana yang mana seharusnya disusul di stasiun Magetan. Tapi karena keterlambatan ini jadinya masih tidak tahu akan disusul di stasiun apa. Jadi mari kita nikmati 4 jam 20 menit bersama kereta api Jayakarta. Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few minutes we will arrive at Solo Balapan Station. If you end your trip at Jadi setelah berangkat dari Lempuyangan tadi ya, saya sempat tertidur. Sadar-sadar tahu-tahu udah di Solo Balapan aja. Kita di sini terlambat 25 menit. Harusnya 1.25 tiba, tapi sekarang 1.50 tadi masuk di stasiun Solo Balapan. Ya, kita lihat dari sinyal yang ada di depan, kereta api Jayakarta sudah siap untuk diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Balapan. Secara jadwal singgah hanya 4 menit aja teman-teman. Jadi kayaknya kita langsung masuk aja. Kita masih aman dari Gajayana untuk sementara waktu, tapi sekat antara kita dan Gajayana punya sekat sekitar 20 menitan. Jadi kemungkinan besar kita nggak disusul sesuai dengan tempat yang seharusnya, yaitu di stasiun Magetan, ya antara di Sragen atau di Wali Kukun. Jadi stay tune terus aja. Tapi jujur memang sudah dapat video dan masuk aja.
api Jayakarta diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Balapan pada pukul 1:53. Secara jadwal memang kereta api ini masih terlambat ya, terlambat 24 menit dari jadwal keberangkatan yang sudah tersedia, yang seharusnya berangkat pada pukul 1:29. Nah, teman-teman, jadi kenapa saya berada di seat 2C dan 2D, karena di tempat saya tadi itu ada yang nempatin dan mungkin memang butuh tempat istirahat yang lebih luas, jadi ya saya memanfaatkan beberapa kursi kosong yang berada di premium 13 ini. Oh iya teman-teman, mengenai fasilitas dari kereta premium, karena mungkin sejauh ini saya tidak terlalu banyak menyorot K3 2017 ya. Jadi sekilas mengenai K3 2017, yang mana seperti yang sudah teman-teman dengar 2017, yang mana ini diproduksi pada tahun 2017. Kebetulan di Premium 13 Kereta Api Jayakarta 252B hari ini, Premium 13 ini dilayani oleh K301742 dengan kapasitas 80 penumpang ya. Secara okupasi 100%, kereta ini satu keretanya bisa menampung 80 penumpang, yang mana secara konfigurasi seat itu dua-dua, setengah berhadapan, setengah maju setengah mundur, dan ada di bagian tengah seat berhadapan. Sebenarnya seat saya itu berada di nomor 11D, yang kebetulan itu merupakan seat berhadapan dengan nomor 12. Tapi ya karena memang melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk tetap stay di sana, jadi ya saya memutuskan untuk mundur ke seat 2C 2D. Ya alhamdulillahnya memang yang arah majunya lagi kosong ya, jadi nggak perlu linglung karena takutnya nanti dan secara fasilitas yang ada di kereta api ini, mobil khusus untuk kereta api Jayakarta Premium ini, dia tersedia kursi yang gimana ya jelasinnya. Jadi kalau dilihat dari sini ya, jadi kursinya Jayakarta ini adalah kursi premium yang mana tersedia leg rest. Jadi ini kok leg rest sih, apa ya namanya yang buat mundurin, kok jadi lupa sih, ini kelamaan nggak nge-driftnya lupa. Reclining di sini ini adalah ekonomi yang bisa di reclining, dan recliningnya ini nanti bisa sekitar 115 derajat ya, kayak inilah kurang lebih. Dan di fasilitas yang tersedia selain kursi dengan reclining seat, teman-teman juga bisa charge ya, ada stop kontak dan juga area kaki yang cukup luas ya, seginilah, nggak luas-luas banget ya, karena memang kapasitas yang tersedia adalah 80 penumpang, yang mana memiliki 21 baris ya, jadi 21 baris. Dan untuk baris nomor 1 itu tersedianya hanya 2, yaitu 1 CD, dan 21-nya itu hanya ada 21 AB. Seperti itu guys. Dan ya wanting aja ya teman-teman kalau naik premium, 1 CD juga dapat, tidak dapat jendela sama sekali, dan memang di setting kursi prioritas bagi yang berdepan apabila memang ada yang berdepan. Mungkin itu aja guys. Sebenarnya jujur mau lanjut di luar, tapi belum tahu Gajayana bakal nyusul di mana, jadi kita tunggu sampai Gajayana menyusul kereta api Jayakarta. Oke teman-teman, jadi barusan kereta api Jayakarta meninggalkan stasiun Walikupun ya. Kita tadi singgah nggak lama, karena memang seharusnya kereta api Jayakarta disusul oleh kereta api Malabar di stasiun ini. Tapi dikarenakan penyusulan kereta api Malabar terjadi di Lempuyangan tadi, sehingga kereta api Jayakarta diizinkan untuk berangkat sesuai jadwal. Meskipun memang sekarang tuh 236,
Gokil, dari lambat 20 jadi lambat 2 doang. Berarti insya Allah penyusulan Gajayana tetap terjadi di Magetan ya teman-teman. Semoga aja, karena memang jika melihat dari posisi stasiun Ngawi agak sedikit tidak meyakinkan bisa melakukan penyusulan atau enggak gitu. Keren sih, mantap. Stasiun Magetan. Stasiunnya di sini. Dan di sini kita sudah singgah selama kurang lebih 10 menitan ya. Secara jadwalnya kereta api Jayakarta ini harusnya singgah selama 21 menit dari pukul 3:05 sampai 3:26 ya. Ini disebabkan karena seharusnya kereta api Jayakarta ini disusul oleh kereta api Gajayana di sini guys. Ya mungkin teman-teman tadi udah sempat lihat ya kalau kereta api Jayakarta ini sudah menghadang semua keterlambatan. Jadi sekarang posisinya kereta ini sudah tepat waktu. Tapi entah apakah KA Gajayana juga mengalami keterlambatan yang sama seperti KA Jayakarta. We don't know ya. Soalnya masalahnya Jayakartanya masuk di sepur lurus guys. Apakah memungkinkan Gajayana harus lewat sepur belok ini? Jadi kan kayak aneh ya. Cuman yang nggak tahu ini jadinya nanti akan seperti apa. Yang jelas nanti kereta api ini kalau secara jadwal berangkat dari stasiun Magetan pada pukul 3:26 menit. Jadi kurang lebih 7 menit lagi kita harusnya udah berangkat sih. Jadi ya udah, kita tunggu aja antara disusul Gajayana atau tetap berangkat langsung ke arah Madiun. Jadi tadi abis Magetan itu udah nggak kuat banget, jadinya akhirnya ketiduran dan ya sempat kebangun pas tadi berangkat Madiun. Terus habis itu habis Madiun tiba-tiba plak bangun-bangun stasiun Nganjuk. Nah di stasiun Nganjuk ini kita masuk terlambat berapa menit ya? Terlambat 3 menit. Harusnya secara jadwal kereta api Jayakarta masuk pada pukul 4. Jalur 1 kereta api Jayakarta dia berangkatkan dari stasiun Nganjuk. Dan 4:24 berangkatnya, tapi ini sekarang 4:25, tapi ini keretanya juga udah mempersiapkan berangkat. Jujur agak kaget ya kenapa Jayakarta masuk di jalur 1. Kirain tadi karena mau disusul Gajayana, tapi saya nggak tahu sih Gajayana udah jadi nyusul apa enggak. Jadi udah yuk masuk aja. Let's go. Jadi teman-teman, meskipun memang pemberhentian kita masih sisa 2 di Kertosono di Jombang, tapi mungkin saya ingin sedikit membagikan beberapa poin penting yang bisa saya simpulkan dalam perjalanan kali ini. Jadi kereta api Jayakarta dengan nomor KA 252B dengan rute full trip dari Pasar Senen sampai Surabaya. Dan pada hari ini saya melakukan perjalanan dari Lempuyangan sampai Jombang. Tadi jadi memang ada sedikit kendala teknis yang membuat kereta api Jayakarta ini harus terlambat, sehingga tadi berangkat dari Lempuyangan sempat terlambat kurang lebih hampir 26 menit. Ini disebabkan ternyata teman-teman barusan saya ingat-ingat lagi dan juga ngecek di sosial media terjadi anjlokan di Pasar Senen, yang mana
salah satu kereta yang terdampak adalah kereta api Jayakarta. Nah, dan ini rasanya kayak hebat banget ya, Jayakarta bisa tepat waktu, padahal tadi sempat sudah melambat 25 menit. Jadi posisi kita sudah di petak Sukomoro Baron dan kalau terhitung hanya lambat kurang dari 5 menit aja. Oke teman-teman, jadi yaitu mengenai teknis yang bikin kereta api Jayakarta telat ya, karena memang banyak yang bertanya-tanya pasti di awal kenapa keretanya telat, dan mungkin jadi clue juga kenapa Gajayana tidak kunjung menyusul kereta api Jayakarta. Bentuk kereta api Jayakarta sendiri seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu dia menggunakan sarana K3 2017 yang mana berkapasitas 80 tempat duduk dan memiliki transformasi sebanyak 13 K3 premium, satu kereta makan dan satu bangkit, yang mana jika di total kereta api Jayakarta ini membawa 15 rangkaian plus satu lokomotif. Nah, untuk kereta api Jayakarta ini juga melayani banyak persinggahan ya teman-teman. Memang kalau misalnya dari Pasar Senen saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena tidak begitu hafal ya. Rutenya ada di sini. Mana ini di sini. Dan kalau saya lihat juga rutenya tuh banyak banget pemberhentiannya. Lalu untuk rute dari Lempuyangan sampai Jombang sendiri itu kereta ini singgah di stasiun Klaten, Solo Balapan, Sragen, Ngawi, Sragen, Waliboto, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Nganjuk yang barusan terus habis itu di stasiun Kertosono yang ada di depan, lalu Jombang. Kita dilanjutkan ke Surabaya, akan menambah singgah di stasiun Mojokerto dan Surabaya. Nah, jadi dengan waktu tempuh sekitar 4 jam 20 menit untuk perjalanan dari Lempuyangan menuju Jombang, menurut saya cukup oke ya, karena memang keretanya ini jalannya nyantai, nggak keburu-buru, dan apabila sesuai jadwal dari kereta api Jayakarta terus Malabar dan Gajayana, seharusnya kereta ini mengalami penyusulan 2 kali, tapi karena ada kendala teknis dari kereta api Gajayana yang menyebabkan kereta Gajayana tidak kunjung menyusul, jadi ya cukup disusul oleh kereta api Malabar. Itu pun juga penyusulannya maju ya, harusnya di Walikupun maju jadi di Lempuyangan. Kalau buat teman-teman yang tanya harganya, for your information aja teman-teman, untuk kuota Yogyakarta Surabaya Bogor ini seluruh tarif khususnya itu dihapus ya, jadi semuanya pakai tarif parsial. Saya nggak tahu ya kenapa, mungkin ada sangkut pautnya dengan pengoperasian kereta api Sangkuri, yang makanya the big reason kenapa saya ambil Jayakarta adalah ya karena nggak bisa kartus konsol lagi gitu kan. Dan kalau dibilang biayanya ini, kalau ditanya biayanya berapa dari Lempuyangan sampai Jombang, saya membayar sebesar 235.000. Ya aman aja sih sebenarnya, karena memang saya menggunakan tarif parsial. Jadi seperti itu teman-teman. Ya overall perjalanannya full tidur, nggak full tidur, setengah nunggu Gajayana tapi nggak jadi, setengahnya tidur. Jadi ya udah, mungkin akan dikatakan short trip ya perjalanan. Oke, ini kita sudah persiapan melintas stasiun Baron, satu stasiun menuju stasiun Kertosono. 4:45 berangkat dari stasiun Kertosono. Sah ya, kereta api Jayakarta gak kehajar sama Gajayana. Oh my god. Ya, jadi kita sisa satu berhentian lagi ya. Habis itu sampai di stasiun Jombang. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jombang.
Alhamdulillah. Jam 4.58. Awal 2 menit, guys. Nyampe di Jombang. Harusnya kan jam 5 ya. Gokil. Dan jam 5:02 Jayakarta persiapan diberangkatkan dari stasiun Jombang. Ini udah dikasih aspek sinyal hijau ya. Persiapan berangkat stasiun Jombang. Terima kasih 1510 YK dan juga KA 252B Jayakarta. Oke, jadi sekarang kereta api Jayakartanya udah berangkat dan sudah waktunya kita untuk keluar karena ya udah nyampe. Nah, sebenarnya nanti saya lanjut perjalanan kedua, cuma nanti mungkin akan terpisah. Tapi kayaknya teman-teman harus udah tahu sih clue-nya. Karena saya turun di Jombang. Jadi pasti udah ketebak lah mau naik apa abis ini. Dan kalau melihat dari jedanya, jeda keberangkatan dari jeda kedatangan kereta api Jayakarta sama jeda keberangkatan kereta api selanjutnya ini ada jarak sekitar 2 jam. Jadi saya memutuskan untuk mungkin pengen ke Masjid Agungnya yang di Jombang ya. Jadi yaudah, karena kita udah nyampe di Jombang juga, maka berakhir juga perjalanan saya bersama kereta api Jayakarta. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di perjalanan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jombang.